Bayangkan negara besar seperti Inggris memaksa negara besar lain seperti China untuk mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak masyarakat mereka hanya demi keuntungan dagang. Di video ini akan mengungkapkan salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah, yaitu Perang Opium. Jika kamu penasaran tentang bagaimana Inggris memanfaatkan opium untuk menguasai China, bagaimana dampaknya terhadap dunia, maka video ini cocok buat kamu untuk ditonton. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu latar belakangnya. Pada abad ke-19, Inggris sedang mengalami kekurangan pasar untuk barang-barang manufaktur mereka. Dengan melihat peluang besar di China yang memiliki permintaan besar akan barang-barang Eropa, Inggris pun berusaha membuka pasar ini. Namun, ada satu masalah besar, yaitu China tidak tertarik dengan produksi Inggris, seperti kain atau barang lainnya. Jadi, apa yang Inggris lakukan? Mereka mulai mengimpor opium ke China untuk memenuhi kekosongan perdagangan itu. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Kenapa Inggris memilih opium? Apa yang membuat mereka nekat meracuni negara besar China dengan barang terlarang ini? Jawabannya akan kita bahas di akhir video nanti. Opium mulai masuk ke China pada awal abad ke-19, dan meskipun pada awalnya hanya sedikit yang mengonsumsi, lama-kelamaan perdagangan opium semakin meluas. Barang terlarang ini dengan cepat menguasai pasar karena harganya yang terjangkau dan kemudahan aksesnya. Masyarakat China mulai terbiasa dengan opium, tidak hanya sebagai obat, tetapi juga sebagai pelarian dari kerasnya kehidupan. Namun, opium membawa konsekuensi yang sangat buruk. Konsumsi opium mulai merusak ekonomi dan kesehatan rakyat. Petani yang seharusnya bisa bekerja keras di ladang malah terjerat dalam ketergantungan opium yang membuat mereka tidak produktif. Pemerintah China yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Douguang menyadari bahwa situasi ini sudah sangat berbahaya. Negara mulai menghadapi kerusakan besar dalam struktur sosialnya. Akibatnya, biaya kesehatan dan pemulihan sosial menjadi sangat tinggi, dan China terjebak dalam ketergantungan yang mendalam terhadap opium. Tidak hanya itu, para pedagang Inggris yang menjual opium pun mulai merasakan dampaknya. Dengan semakin banyaknya opium yang terjual, Inggris pun memperoleh keuntungan yang luar biasa. Mereka semakin mengendalikan ekonomi China dan bahkan membentuk semacam pasar gelap yang sangat menguntungkan bagi mereka, namun menghancurkan negara China dari dalam. Peningkatan jumlah pecandu opium menyebabkan tingginya angka kriminalitas serta kerusakan dalam masyarakat yang pada gilirannya memperburuk ketegangan antar kedua negara. Kaisar Douguang yang menyaksikan kehancuran ini akhirnya mengambil tindakan tegas. Pada tahun 1839, dia mengutus Lin Zexu, seorang pejabat tinggi, untuk menanggulangi perdagangan opium ini. Lin Zexu segera melancarkan operasi besar-besaran untuk menghentikan perdagangan dan penyelundupan opium. Pada bulan Juni tahun itu, Lin memerintahkan untuk menghancurkan lebih dari 20.000 peti opium yang telah disita. Ia juga menangkapkan banyak pedagang opium yang bekerja dengan para tentara Inggris. Tindakan keras ini menimbulkan ketegangan yang semakin memuncak antara Inggris dan China. Inggris yang telah mendapat keuntungan besar dari perdagangan opium tidak bisa tinggal diam. Mereka melihat keputusan China untuk memusnahkan opium sebagai ancaman terhadap kepentingan dagang mereka. Namun yang lebih menarik adalah apa yang terjadi setelah ini. Keputusan China untuk menindak keras perdagangan opium membuka jalan bagi konfrontasi besar yang akhirnya memicu Perang Opium Pertama. Apa yang akan terjadi jika perdagangan opium ini terus berlangsung? Apa yang dilakukan Inggris untuk mempertahankan dominasi mereka, dan pahami lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa-peristiwa besar selanjutnya. Perang Opium Pertama pecah setelah aksi tegas China untuk menindak perdagangan opium. Inggris yang tidak siap kehilangan sumber pendapatan yang sangat besar. Ini mulai merencanakan tindakan balasan. Pada tahun 1840, Inggris memulai serangan militer ke China dengan dalih melindungi hak-hak perdagangan mereka dan menghukum China atas tindakan mereka yang menghancurkan opium.
Ingat, ini adalah saat-saat di mana Inggris merupakan salah satu kekuatan imperial terbesar di dunia, dengan armada laut yang sangat kuat. Di sisi lain, China, meskipun memiliki jumlah tentara yang sangat banyak, tidak memiliki persenjataan dan teknologi militer yang memadai untuk melawan Inggris. Inggris memulai serangannya dengan menghancurkan kota-kota pelabuhan China, seperti Canton yang sekarang namanya Guangzhou, yang merupakan pusat perdagangan utama di China. Inggris juga melakukan blokade laut, mencegah China menerima bantuan dari negara manapun. Dengan keuntungan militer yang sangat besar, Inggris dengan cepat mengalahkan pasukan China. Mereka menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan pada akhirnya memaksa pemerintah China untuk membuka pelabuhan mereka untuk perdagangan opium yang lebih luas. Pada tahun 1842, setelah pertempuran sengit, China akhirnya terpaksa mendatangani Perjanjian Nanking. Perjanjian ini memaksa China untuk penyerahan Hong Kong kepada Inggris dan membuka 5 pelabuhan besar untuk perdagangan bebas dengan Inggris. Namun, yang lebih tragis lagi, Perjanjian Nanking juga membuat ketentuan yang sangat merugikan China. Selain Hong Kong, China juga harus membayar sejumlah besar uang sebagai kompensasi kepada Inggris dan memberikan hak istimewa bagi pedagang Inggris di wilayah-wilayah tersebut. Ini adalah bukti jelas bahwa perang opium tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga kekuatan ekonomi yang sangat besar. Perang opium pertama ini membuka jalan bagi semakin banyaknya intervensi asing, dan China yang pada gilirannya mengarah pada ketergantungan ekonomi yang lebih besar. Inggris bersama negara-negara barat lainnya mulai memperluas pengaruhnya di China, yang menyebabkan China terjebak dalam posisi lemah selama beberapa dekade berikutnya. Dan meskipun perang opium pertama berakhir dengan kemenangan Inggris, ketegangan antar kedua negara tetap berlangsung hingga perang opium kedua. Perang opium tidak hanya menciptakan ketergantungan opium di China, tetapi juga membawa dampak sosial, ekonomi, dan politik yang jauh lebih besar. Setelah perang opium pertama, China terjebak dalam kesepakatan yang sangat merugikan dan menjadi semakin terjajah oleh kekuatan asing. Semakin banyak pelabuhan yang dibuka untuk perdagangan internasional, dan semakin banyak wilayah yang terpengaruh oleh kekuatan barat. Meskipun China mencoba untuk memulihkan diri dari kekurangan ini, dampak jangka panjang perang opium tidak bisa dihindari. Pengaruh Inggris dan negara-negara barat semakin kuat, memaksa China untuk membuka lebih banyak pintu untuk perdagangan mereka. Opium tetap menjadi salah satu komoditas utama dalam perdagangan, merusak lebih banyak lagi generasi muda di China. Kekalahan dalam perang opium juga melemahkan pemerintah China dan memperburuk hubungan sosial dengan masyarakat. Selain itu, pengaruh barat yang terus berkembang menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari orang China, bahkan mempengaruhi budaya dan sistem pendidikan mereka. Ini juga membuka jalan bagi berbagai pemberontakan besar, termasuk pemberontakan Taiping yang terjadi beberapa tahun setelah perang opium pertama berakhir. Meskipun demikian, perang opium juga menjadi titik balik dalam sejarah, di mana kekuatan militer dan ekonomi negara-negara besar digunakan untuk memasakkan kehendak mereka pada negara-negara yang lebih lemah. Dan dampaknya seperti yang kita lihat masih terasa hingga hari ini. Perang opium bukan sekedar cerita konflik bersenjata atau perdagangan narkotika. Ia adalah contoh nyata bagaimana kekuatan ekonomi bisa digunakan sebagai senjata politik. Inggris tidak hanya menjual opium, mereka memaksakan ketergantungan. Ketika satu negara bisa menciptakan pasar dengan merusak masyarakat lawannya, itulah bentuk penjajahan yang lebih halus. Hal ini menyingkap satu pola penting dalam sejarah dunia, yaitu ketergantungan sebagai alat dominasi. Dulu bentuknya opium, sekarang bisa dalam bentuk teknologi, pinjaman luar negeri, hingga ketergantungan energi atau pangan. Negara yang tidak punya kemandirian dalam sumber daya vital akan sangat rentan dikendalikan pihak luar, bahkan tanpa satu peluru pun ditembakkan. Lebih jauh lagi, kita juga bisa belajar soal pentingnya kebijakan domestik yang kuat. China pada masa itu lambat merespon krisis opium hingga semuanya sudah terlalu dalam. Ini memperlihatkan bahwa jika pemerintah terlalu reaktif dan tidak antisipatif, maka kekuatan asing bisa masuk dan merusak dari dalam. Dalam dunia modern, ini bisa terjadi lewat manipulasi media, pasar digital, atau kontrol atas infrastruktur strategis.
Terakhir, sejarah ini juga menggambarkan bagaimana masyarakat yang tidak memiliki literasi kesehatan atau ketahanan sosial bisa dengan mudah dihancurkan oleh ketergantungan. Maka dari itu, membangun kesadaran kolektif tentang risiko semacam ini bukan hanya tugas negara, tapi juga masyarakat sipil. Perang opium mengajarkan kita bahwa dalam perdagangan dan politik internasional, moralitas seringkali dilupakan demi keuntungan. Jangan biarkan keserakahan menguburkan tujuan besar kita sebagai bangsa dan masyarakat yang lebih baik. Apa pendapatmu tentang perang opium ini? Apakah kita bisa belajar dari sejarah ini untuk dunia yang lebih baik? Jangan lupa untuk komentar di bawah, berikan pendapatmu, dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan maaf jika ada informasi yang kurang tepat.